Orang kafir itu tidak menyembah Allah, tidak mau dengan Allah, tidak percaya kepada Allah. Kok bisa dibilang baik itu dari mana? Ukuran baik, ini ukuran baik adalah orang yang baik kepada yang paling baik kepada dia. Siapa yang paling baik melebihi Allah? Ada? Tidak ada. Jadi kalau kepada Allah yang paling baik saja, zat yang maha baik, orang itu nggak baik, orang itu nggak baik, nggak bisa dikatakan baik. Makanya jangan mengatakan sama saja, nggak ada itu. Itu sudah ukuran tertinggi. Kita turunkan levelnya lagi. Ini udah paling tinggi. Makanya orang kalau sudah nggak baik sama Allah udah nggak ada ampun, udah nggak ada baik-baiknya. Kita ambil contoh lain lagi. Orang kalau sudah tidak baik sama Nabi Muhammad, bukan orang baik. Jadi kalau sama Nabi Muhammad tidak baik, sudah nggak baik itu. Karena Nabi Muhammad itu orang paling baik. Itu standar itu. Makanya beliau katakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang pun dari kalian. Kalian tidak dinyatakan beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai aku ini kalian jadikan jantung hati belahan jiwa. Kalian jadikan kecintaan lebih daripada min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Lebih daripada orang tua kalian, lebih daripada anak-anak kalian, dan lebih daripada manusia semuanya. Kalau masih ada orang lain di dalam dada kalian lebih dari Nabi Muhammad, kalian dinyatakan bukan orang baik. Karena Nabi Muhammad itu orang paling baik. Kalau orang paling baik saja kalian perlakukan buruk, kalian dinyatakan tidak baik. Jelas? Kita ambil lagi contoh lain. Orang kalau durhaka sama orang tua nggak ada ampun. Semua ibadahnya nggak laku. Bahkan Al-Habib Segaf, beliau dalam kitabnya menulis, ada beberapa orang yang tidak beruntung berjumpa dengan Ramadan. Gak beruntung sudah nih, habis. Jangan sekali, 100 bahkan 1000 kali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan besar yang menjadikan orang kecil menjadi besar, bulan istimewa yang menjadikan orang biasa menjadi istimewa, bahkan bulan yang menjadikan orang yang sudah terpuruk dalam dosa diangkat oleh Allah menjadi bersih, bahkan berpotensi masuk ke dalam surga. Ini bulan-bulan luar biasa. Tapi bulan ini tidak beruntung bagi orang yang pertama durhaka kepada orang tua. Udah nggak ada ampun. Jangan 1 kali, 100.000 kali berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar masuk Ramadan, tidak ada artinya bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Jangan main-main, ini urusan besar. Orang tua. Sampai Nabi katakan, seseorang yang aku cintai, aku cinta ini, tapi orang tuanya membencinya, aku akan ikut orang tuanya, aku akan benci orang itu. Ada seseorang yang yang Rasulullah benci sama dia, tapi orang tuanya mencintainya, Nabi akan mencintainya orang itu. Demikian juga Allah, ridallah fi ridha walidaini, wasakhtullah fi sukhti walidaini. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Allah murka kalau orang tua murka. Jangan anggap remeh nih, ini orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua itu orang paling baik buat kita. Ada orang paling baik buat kita lagi setelah Allah dan Nabi-Nya, setelah para guru-guru mulia, siapa lagi? Orang tua kita itu. Jadi ini ukurannya. Kalau orang tua saja kita tidak perlakukan baik, maka kebaikan kita tuh nggak ada artinya. Walaupun satu Tanjung Pinang kita dikenal orang baik, satu Indonesia kita dianggap orang baik, tapi sama ibu, sama bapak kita nggak baik, kita orang paling buruk, bukan orang baik lagi, orang paling buruk. Karena itu standarnya tuh. Kita nggak memperlakukan orang
yang telah berbuat baik kepada kita. Sampai dikatakan, siapa orang yang lupa mendoakan orang tuanya 1 hari saja, 1 kali saja, maka Allah putus rezekinya dalam hidupnya, Allah putus berkahnya. Jadi dia walaupun uangnya banyak, itu cuman ampas saja, dan gak ada artinya, gak punya apa-apa dia. Itu lupa doakan orang tua 1 hari saja, orang itu udah durhaka itu. Kenapa? Karena orang tua itu nggak pernah lupa mendoakan kita. Anda bayangkan orang tua ini hadirin, di mana-mana kita berada, mereka masya Allah memikirkan kita. Masih kecil apalagi kita kencingi mereka, kita macam-macam kepada mereka, sampai mereka nggak bisa tidur demi kita hadirin. Yang bapak masya Allah mencari nafkah, tidak kenal siang malam, panas dingin, pokoknya diterobos, yang penting bisa dapat uang untuk beli susu anaknya. Ibu lebih lagi, masya Allah hadirin. Lalu kalau kalian tidak baik sama 2 orang ini, mau dikatakan baik itu? Nggak bisa. Itu orang paling jahat. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orang tua rohani kita, bapaknya alam raya ini. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam raya itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kita tidak baik, mau dapat apa lagi itu? Bagaimana lagi dengan Allah? Oh lebih lagi. Makanya orang paling buruk itu orang kafir. Nah, gitu maksud saya. Jadi kalau sudah tidak beriman kepada Allah, kok kalian bilang orang baik, itu dari mana? Otaknya itu loh, makan apa? Terus sampai bisa berpikir orang kafir itu sama dengan orang beriman.